Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Di mana pada pagi di hari yang indah ini kita mau bersekutu, berhimpun dan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu tukang yang bangkit berdiri. Kita mau mengangkat terima kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih-Nya, kesetiaannya, anugerahnya, berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Haleluya, glory Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai awalmu seluruh hidup. Dari awal kita katakan pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah
hati kami persembahkan, tetapi kami memiliki hati Tuhan, ketulusan kami Tuhan Yesus, untuk kami percaya, untuk kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Haleluya, Yesus, terpuji namamu, kami menyembah Engkau, kami memuliakan namamu Yesus. Haleluya, terpuji namamu Yesus. Glory Tuhan, haleluya, glory Yesus. Kita angkat pujian ini dari awal. Betapa hatiku, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seluruh hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku sudah terimalah Tuhan. Mungkin kita berdoa, pakailah hidupku sebagai alat, seluruh hidup. Pakailah hidupku sebagai alat, seluruh hidup. Kami menaikkan pujian bagi nama Yesus yang telah memberi air kehidupan, yang telah menyatakan cinta kasih-Nya bagi kami umat-Nya. Di dalam tangan-Mu kami berserah penuh. Ampuni kami Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran. Layakkan kami untuk kami
datang di hadapan-Mu, memberikan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami ini ya Bapa. Dan kami mau memuliakan nama Tuhan seumur hidup, selama kami bisa bernapas. Dan Tuhan memberi kepada kami napas kehidupan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, kami tidak mengizinkan roh lain. Oleh sebab itu kami bersatu hati dan menengking menolak segala kuasa yang bukan datang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Dan hati kami penuh dengan pujian. Dan kami bersyukur. Dan kami berterima kasih kepada-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh para pelayan-Mu. Urapi pemimpin pujian, pemain musik, singer, penari tamborin. Urapi hamba-Mu yang berbicara, menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya Engkau pakai menjadi saksi bagi Engkau. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya ke dalam tangan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Kami membawa segala korban persembahan persepuluhan milik Tuhan. Kami membawa korban ucapan syukur. Dan kami membawa apa yang kami beri kepada Tuhan. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan bertahta di atas segala pujian. Tuhan bertahta di atas seluruh hidup umat-Mu dan kami semua. Dan kami bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami menyerahkan dan mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita percaya ada sukacita, amin. Luar biasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, kita mau bersukacita, bersorak-sorai memuji Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Tuhan,
Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur serta benteng keselamatan kita. Amin. Puji Tuhan. Saatnya ada ruang kesaksian. Salam saudara. Puji Tuhan. Ya, baik. Demikian juga kehidupan kami, keluarga saya, dan juga anak kami Rado sekarang. Ya, saya kaya. Dan dia ngomong sama ibunya, sama kami, bukan main saudara. Kalau di raya itu ya, seperti barak-barak saya anjurkan. Bagi anak-anak kita kalau di barak itu kusung, melontong, pasti ada sesuatu di dalamnya itu. Nah, setelah saya berdoa, betul anak kami ini kait-kait kemana? Berkira kait. Puji Tuhan, bilang sama dia, kenapa kamu tidak doa? Pak, saya juga beribadah juga. Tapi dia beribadah tempatnya siapa itu? Si apa nih? Si apa? Luso, siapa namanya kan? Di tempatnya nih, di Perkaya kan ada mereka. Tempatnya siapa itu? Ya. Nah, waktu saya lupa katanya, waktu di gereja itu rasanya kurang. Gitu. Saya bilang sama dia, gereja kita di sana ada juga, bilang itu tempat pesite kan. Di mana itu di mana itu pengembala saya nggak tahu. Nah, saya bilang sama dia, lagi kalau ngomong kamu pengembala pedaron, mereka langsung saya bilang sama dia, saya ngomong kalau lebih baik kamu berada di situ dengan dia. Nah, dan juga bapak malam katanya kait-kait mana saudara, karena murah itu yang saya aneh 450 75 aja berapa tahun itu semuanya saya berdoa ke Tuhan. Betul saudara, semuanya yang ada di Perkaya bukan kurangnya ya, tempat-tempat itu barak-barak itu ada yang aneh-aneh. Nah, kenapa? Karena ada kan banyak persaingan. Mungkin itu ada orang simpan dalam tanah. Nah, kalau orang situ bisa kait pejak itu aja. Kalau dia hidup di dalam Tuhan, kita pada anak-anak kita ya kalau ada di Perkaya misalnya di barak-barak, nah kita berdoa kepada Tuhan, rapi dulu rumah itu, kita doakan supaya tidak kejang-kejang bertiruh atau kait. Nah, benar apa kata Tuhan, memang ada orang simpan. Saya berdoa langsung Tuhan bekerja itu luar biasa. Bukannya ada dalam tanah itu saudara, simpan orang di tempat mereka itu. Nah, bukan apa kita di mana-mana ya. Kalau di barak-barak itu memang di Perkaya itu memang sering gitu. Kami bawa gembala juga ada dua ponakan kami itu di barak juga. Sepertinya ada sesuatu yang apa dikasih orang kan? Apakah petukangnya yang membuat itu supaya apa? Karena ada permainan kan, barak kan banyak barak supaya sunyi dekat dia, supaya lari ke dekat dia gitu. Nah, saya bilang sama Rado, kalau kamu ibadah supaya ke tempat Om Site, tapi Site-nya nggak ada, yang meninggal udah. Tapi dia itu kan ada anaknya yang meneruskan sama di kemarahan situ. Nah, puji Tuhan, saya bilang sama dia, kalau nanti pulang, saya dulu ibadah tadi, tahun ibadah enggak, rupanya dia capek sekali rupanya anak ini. Kenapa? Karena tiap hari kalau bengkel mereka itu penuh semua. Apa? Karena orang itu supan yang tempat dia kerja. Terus sekali satu sekitar 10-15 katanya datang aja. Kenapa? Jalan ulik juga di situ, perbaikan di situ juga Pak katanya. Di pinggir jalan, jalan ininya. Saya bilang sama dia, kalau kamu itu harus beribadah kepada Tuhan, ibadah juga dia, tapi bukan apa, memang jaringan karismatik juga, tetapi rupanya kosong katanya. Itu aja dia ngomong. Bisa aja kamu bilang, saya diam aja. Bisa, kamu tahu. Puji Tuhan, saya bilang sama dia, sebagai ibadah tempat saya ajarkan tempat CIT. Lebih kalau mau ngomong ke gembala kita, saudara menunjuk, langsung mereka bisa kamu ikut pelayanan. Itu saya puji Tuhan. Apa kami saat ini, kami dan saya pribadi, apa di akhir zaman ini banyak sekali hal yang sesuatu yang Tuhan kelihatan kepada saya aneh-aneh juga. Ini Tuhan luar biasa lihat kepada saya pada akhir ini. Tapi banyak sekali saudara kalau saya ngomong itu, kalau saya masuk dalam hadirat Tuhan luar biasa Tuhan katakan kepada saya ini. Nah, saya bilang kepada Tuhan, biar ini untuk pemberian kepujian nama Tuhan. Demikian supaya kita di hari zaman ini supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Di hari zaman ini paling saya pahami, kita mengerti. Tapi Tuhan selalu memberi kita hikmat
dan beri kuasa kepada anak-anak yang percaya kepadanya, mengandalkan Dia dalam kehidupan hari lepas hari. Inilah satu katakan kepada anak saya, kamu harus doa kalau malam. Nah, tadi dia datang, saudara, mari kemarin, rupanya dia ngomong sama ibunya, kecak-kecak. Jadi Tuhan bilang, itulah supaya kamu tetap setia dalam Tuhan, apapun pekerjaan kita, saudara, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah sukses saya, ya Tuhan, haleluya. Haleluya. Demikian pujian dari kaum bapak-bapak tadi, bahwa mengatakan hati yang gembira adalah obat dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Benar, sedikit saya saksikannya. Kalau hati, kita lihat orang tua yang sukacita luar biasa itu umurnya panjang, saya lihat, karena dia sukacita. Tetapi kalau biar senang bergurau, coba lihat, ini secara teori kedokteran saya lihat. Jadi memang kalau orang yang kita yang sudah umur, jangan terlalu stres, karena kalau kita terlalu semangat yang patah tadi mengeringkan tulang, itu bisa menjadi hal yang kurang baik. Itu termasuk di kesehatan kita juga. Jadi harus semangat di dalam Tuhan dan gembira di dalam Tuhan. Amin. Baik, mungkin ruang kesaksian saya tutup. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita akan satu pujian, Dialah segalanya, Dialah bagiku. Haleluya. Yesus baik.
air madu yang Tuhan Yesus baik. Cincin air madu yang manis. Lihatlah Tuhan Yesus baik. Cincin air madu yang manis. Cincin air madu yang manis. Haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami, hati kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami, tetapi Engkau memelihara hidup kami dengan kuasa Roh Kudus yang tercurah dari tempat yang maha tinggi. Ampunilah segala salah, dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kau melihat hati kami, Kau melihat kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini, dan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kami, Engkau hadir Tuhan. Engkau menyatakan yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna di hadapan Engkau, tapi kami percaya Engkau memiliki kasih yang luar biasa bagi hidup kami. Kau memimpin kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Di dalam kami menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini, beban yang semakin berat, tantangan-tantangan yang semakin besar, kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan. Kami mohon pemeliharaan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu setia kepadamu. Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Kau berkati setiap keluarga di tempat ini Tuhan, anak-anak, baik keluarga besar kami, dimanapun mereka berada. Kau lawat, Kau pelihara. Yang sakit Engkau sembuhkan, Kau pulihkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan Yesus, jamah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memberikan korban syukur kami. Kami berikan dengan penuh sukacita kami. Kami tahu Tuhan ini tidak berarti di hadapan Engkau, tetapi kami memberikan dengan penuh sukacita untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mempersembahkan, apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami Tuhan, Kau berkati Tuhan. Karena semua berkat anugerah, semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin.
Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tahu bahwa firman itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita, untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan goyah, tetaplah iman kita, karena Tuhan telah menyiapkan satu rencana yang terindah bagi kita. Kita angkat satu pujian bagaikan bejana. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Glory Yesus. Glory. Bagaikan bencana siap dibentuk demi hidupku di tanganmu.
kerinduan hati kami di hadirat-Mu. Kami rindu dibentuk, kami rindu diperbaharui, sehingga menjadi serupa seperti Engkau Yesus. Sebab itu kuduskan kami, layakkan kami, ampuni segala salah dan dosa kami. Terimalah segala pujian, segala penyembahan kami. Bila itu semua menyenangkan hati Tuhan, dan kami pun mempersembahkan seluruh hidup kami ini, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, dalam pembentukan Tuhan. Terlebih pada saat ini kami membuka hati untuk kami dengar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, dan nyatakanlah apa menjadi isi hati-Mu. Kami tidak izinkan ada kuasa lain mengganggu kami. Itu sebabnya kami bersatu hati, kami tengking tolak segala roh-roh yang bukan daripada Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hanya Engkau Roh Kudus yang berkuasa. Terima kasih berhadirat di dalam kami dan memberi hikmat, memberi pemahaman dan pengertian. Urapi guru-guru sekolah minggu. Demikianlah kami semua ada dalam pengurapan Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat ya pagi menjelang siang, dan kita bersyukur. Dan tidak terasa waktu kita sangat cepat rasanya ya, sudah hampir ya mau berakhir di tahun 2025 ini. Sudah masuk bulan Agustus, tidak lama lagi kita masuk bulan Natal ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dan saya ingatkan di tanggal 17 hari Minggu depan dan hari Seninnya kita ada ya bersyukur ya di dalam Tuhan, sebab Tuhan memberi kepada bangsa kita yaitu hari kemerdekaan yang kita nikmati, sehingga kita boleh ya dengan bebas memuji menyembah Tuhan. Walaupun ada banyak daerah kita lihat ya selalu ada ya yang merongrong mereka, menghalang-halangi mereka untuk beribadah. Tetapi kita percaya sebagian besar daerah kita, terutama Pulau Pisau, kita merasa aman. Amin saudara. Jadi di tanggal 18 nanti kita ada ya lomba ya, ada perayaan di gereja ini. Begitu ada beberapa permainan, koordinatornya ibu-ibu ya sudah dengar. Jadi ada lomba juga menghias pengantin lain, menghias kue, salah sebut menghias pengantin. Ya menghias kue, dan juga ada lomba beberapa permainan, dan nanti ada perjamuan kasih ya, ditutup perjamuan kasih. Jadi kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus, sebab Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, minggu yang lalu atau minggu kemarin saya sudah berbicara tentang firman Tuhan, yaitu ya tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus. Ada dua tahap tahta pengadilan Kristus. Baik pengadilan Kristus yang pertama bagi orang-orang percaya, tapi bukan untuk menerima penghukuman ya, bukan untuk menerima penghukuman, tetapi untuk menerima upah yang patut diterima oleh setiap orang nanti untuk masuk ke dalam kerajaan yang disediakan Tuhan. Amin saudara. Untuk masuk dalam kerajaan, baik kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan kekal. Dan hari ini kita mau berbicara tentang ya tahta Tuhan. Dan tahta kerajaan Tuhan itu saudara kekasih, bukan hanya Tuhan saja yang memerintah dikatakan, tetapi juga umat-umat tebusannya yang dipilih oleh Tuhan, yang menang ya di dalam perjuangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin saudara. Yang Tuhan telah percayakan nanti akan duduk di tahta Tuhan bersama-sama dengan Yesus. Jadi bukan hanya memerintah untuk 5 tahun seperti pemerintah sekarang, tetapi untuk 1000 tahun, kemudian untuk kekal. Sama orang itu juga yang nanti akan
memerintah bersama Tuhan di tahta kemuliaan Allah itu. Amin, saudara. Nah, siapakah mereka itu yang layak untuk menerima, ya, untuk didudukkan oleh Allah dalam tahta kemuliaannya itu? Baiklah, saat ini saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3, haleluya, ayat 20 sampai ayat 23. Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai ayat 23. Haleluya. Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai ayat 23. Kalau sudah ditemukan, saya ajak kita bersama-sama membacanya. Atau kita berdiri saja, ya, menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat ini, pelan-pelan saja. Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai ayat 22. Salah saya 23, ya enggak ada 23 di situ. 22. Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai 22. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Haleluya. Glory. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa minggu kemarin ada tahta pengadilan Kristus, dan minggu ini tahta pemerintahan Kristus, tahta pemerintahan Allah. Kalau tahta pengadilan Kristus kemarin ada 2 tahap. Tahap pertama adalah orang-orang percaya, baik yang mati maupun yang masih hidup, ia menyembah Tuhan lalu diadili di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk menerima upah yang patut. Apa upah yang patut? Sesuai dengan apa yang kita lakukan selama hidup di bumi ini. Amin, saudara. Jadi kesempatan di bumi ini, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara, nanti akan menerima upah, ya, dan itu untuk kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan hari ini bagi yang menang, dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka aku akan dudukkan mereka di atas tahtaku bersama-sama dengan aku, sama seperti aku duduk di tahta Bapakku bersama-sama dengan dia. Demikian juga bagi yang menang. Amin, saudara. Dan pengadilan Kristus minggu kemarin saya sudah sampaikan, 1000 tahun setelah pengadilan orang-orang percaya, barulah pengadilan orang-orang yang di luar Kristus. Untuk apa? Untuk menerima penghukuman yang patut juga sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan di bumi ini. Jadi neraka itu ada ya level-levelnya, saudara. Dosa yang begini ini hukumannya, ini. Jadi beda-beda, ya. Jadi tidak ada orang yang karena banyak dosanya dilempar lewat neraka lalu masuk surga, enggak. Ya. Enggak, ya. Jadi justru yang banyak hukumannya, siksaannya sangat berat. Yang baik sekali tapi tidak ada namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba juga dilempar ke neraka, tetapi siksaannya berbeda. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Nah, kerajaan Tuhan kita tahu, ya. Minggu yang kemarin juga saya sampaikan bahwa kerajaan Tuhan itu bersifat kekal. Awalnya Tuhan membawa kita setelah kita menerima upah untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi 1000 tahun. Kemudian
orang-orang di luar Tuhan dihakimi, dilempar ke neraka, lalu kita akan masuk ke dalam bumi baru, langit baru, yaitu surga atau Yerusalem baru. Nah, bagaimana kerajaan surga itu? Nah, saudara-saudara, kerajaan surga itu, saudara-saudara kekasih, ya, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 21, ya. Wahyu pasal 21, saya baca saja ya. Kerajaan surga itu bagaimana? Ya. Yang Tuhan akan dudukkan orang-orang yang menang akan memerintah, ya, bersama-sama dia. Kalau kerajaan 1000 tahun damai itu pasal 20 ayat 4, saya baca begini ya supaya jelas. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Ini orang menang ya, dipenggal kepalanya juga karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Kemudian setelah selesai 1000 tahun kita masuk dalam kerajaan yang kekal, ya, kerajaan surga. Pasal 21 ayat 11 apa yang dikatakan di sana? Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Ayat yang ke-16 dikatakan, ayat 16, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya. Jadi kita melihat kota itu berbentuk kubus, ya, panjangnya 12.000 stadia, lebarnya 12.000 stadia, tingginya 12.000 stadia. Satu stadia itu sama dengan 200 meter. Jadi panjang kota itu sama dengan 24.000, ya, 24.000 kilometer, 24.000 kilometer. Jadi kilometernya, panjangnya, lebarnya, tingginya. Dan kalau kita lihat ada banyak kesaksian tulisan Paulus, ada 7 tingkat sampai tingkat yang ke-7 surga itu. Jadi kalau ada 7 tingkat, berarti 1 tingkat pertama dan tingkat yang kedua itu berapa? 400 km, 400 km, 400 km, akhirnya kan berapa itu semua kali 7, ya, 24.000 km. Jadi luar biasa, saudara. Temboknya saja dari apa? Dari permata. Coba kita lihat ayat 18-19, tembok dan jalannya. Tembok itu terbuat dari permata iaspis, dan kota itu sendiri dari emas tolen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar pertama batu iaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, dan dasar yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, yang ke-12 batu kecubung. Nah, bayangkan ada 12 batu untuk temboknya saja, tapi batu permata. Kalau kita dapat secuil saja batu permata, saudara jadi miliarder. Tapi itu untuk temboknya saja. Ya, berapa tinggi temboknya ada di situ? Ya, sampai berapa hasta gitu ya? 1.500 hasta lah. Kalau gitu.
Dan kota itu semuanya jalan-jalannya terbuat dari emas tolen murni. Emas. Jadi emas kalau 1 kilo saja saudara bisa beli apa? Kalau itu kan diinjak-injak saudara. Itu kota itu. Ya. Coba saudara bayangkan, renungkan betapa luar biasa. Apa yang kita banggakan di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat 23 dikatakan dari Wahyu pasal 21 tadi. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan dan untuk menyinarinya. Ya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi lampunya itu saudara adalah kemuliaan Tuhan dan Yesus, dan demikian juga orang-orang yang masuk ke sana juga dalam kemuliaan masing-masing. Ya, jadi kemuliaan seorang dengan yang lain berbeda-beda sesuai dengan kadar iman saudara di bumi ini. Jadi ini sangat menentukan saudara. Ya, singkat di bumi ini tapi sangat berarti untuk kehidupan 1000 tahun dan berbilion-bilion tahun. Tidak ada masanya kehidupan kita. Amin saudara. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapakah yang akan memerintah? Yang tadi Tuhan katakan, yang akan kududukan di tahtaku itu untuk memerintah bersama-sama dengan aku, baik selama 1000 tahun dan juga kekal di dalam kerajaan yang kekal itu. Amin saudara. Yang akan memerintah siapa? Ya, ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Yaitu dikatakan tadi orang-orang yang menang, orang-orang yang menang. Ayat yang ke dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ya. Wahyu pasal yang ke-3 tadi. Kita kembali, ya. Ayat 21 itu. Barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi tahta-tahta itu banyak, ya. Sebab yang menjadi penduduk kota itu, kerajaan itu juga banyak, tidak terhitung dikatakan, ya. Kalau di dalam Wahyu pasal 16 itu pasal itu banyak sekali, tidak terhitung. Ya, dari suku Israel saja ada sekian-sekian, tapi dari yang lain tidak terhitung. Amin saudara. Jadi sebanyak orang-orang yang karena pemberitaan akan Injil menerima Yesus. Amin saudara. Bangsa Israel juga kalau mereka tidak menerima Injil, walaupun mereka saudara umat pilihan, tidak akan dapat ke sana. Itu sebabnya kita melihat di akhir zaman nanti Roh Tuhan akan kembali kepada bangsa pilihannya. Jadi bangsa Israel akan dihimpunkan pulang kembali ke negeri mereka. Dan sekarang kita sudah melihat bagaimana gerakan bangsa Israel dan segala bangsa yang tersebar di seluruh dunia ini pulang kembali ke negeri asal mereka. Amin saudara. Pulang kembali. Bukan karena apa? Karena dorongan manusia, tidak. Tetapi karena Tuhan. Jadi batin hati mereka berbicara, bersuara, kamu harus kembali, harus kembali. Ada dorongan, ya, dari hati mereka. Itu sama, serempak seluruh bangsa Israel di seluruh dunia ini, yang tersebar di seluruh bangsa-bangsa. Ya, baik mereka yang mengkayakan bangsa-bangsa yang besar, mereka juga kembali dengan segala kekayaannya. Sehingga bangsa Israel menjadi besar. Dan kita lihat aja waktu perang antara Iran dan Israel, ya, pesawat-pesawat membawa bangsa Israel yang kembali itu penuh semua. Haleluya. Nah, lalu ditempatkan di mana mereka? Tapi kita dengar juga sudah siap tempat mereka di Israel. Makanya ada pembangunan dari dulu di dataran tinggi Golan. Bahkan sekarang kalau kita lihat di, ya, Amerika Serikat, ya,
Donald Trump juga menyerahkan nasib bangsa Palestina. Jadi bukan lagi diperjuangkan oleh orang lain, tapi terserah orang Israel. Mau mereka duduki di situ, ya, menjadi pendudukan, tapi mereka menjadi umat Israel. Amin, saudara. Jadi pendudukan. Sebab bangsa manapun tidak akan mampu untuk melawan bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel hebat, saudara, dari zaman Tuhan katakan, tetapi karena Tuhan sendiri menggenapi janjinya yang sudah diucapkan di dalam kitab nabi-nabi. Amin, saudara. Akan terjadi pemulihan. Nah, kita juga melihat bahwa bangsa-bangsa Israel yang kembali itu mereka memuliakan Yesus. Jadi banyak sekali pertobatan baru, ya, pertobatan baru. Bahkan Donald Trump saja saya lihat dia berkata kita harus genapi Injil. Kita dipakai Tuhan untuk menggenapi janji segala sesuatu. Siapa yang keluar dari janji mereka akan binasa. Dan akhirnya bangsa Israel juga semua menerima Yesus. Semua menerima Yesus. Bagaimana mereka yang sudah mati sebelum mereka menerima Yesus? Alkitab katakan Roh Kristus, ya, menyatakan di dunia orang mati siapa yang percaya menerima bahwa Mesias adalah Yesus, maka semua akan menerima kebangkitan. Amin, saudara. Dipermuliakan semua bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, iya, kita bersyukur pada Tuhan. Lalu di mana? Bagaimana nasib Iran? Iran akan menjadi bangsa, iya, umat kesayangan Tuhan nantinya. Bahwa mereka banyak yang bertobat dan menerima Yesus. Amin, saudara. Kita lihat aja sekarang ini paling dikatakan gereja-gereja bawah tanah mereka menyebar, tidak muat. Begitu banyaknya pertobatan. Demikian juga di bangsa-bangsa Arab yang lain. Amin, saudara kekasih. Dan itu menunjukkan betapa kita ini hidup di hari-hari terakhir. Sudah tidak lama lagi Yesus Kristus datang. Dan kalau Roh Allah kembali ke tanah, ya, perjanjian di sana Timur Tengah, maka Roh Allah dari bangsa-bangsa lain akan tidak bekerja lagi. Tetapi pada saat itulah si Dajjal akan menguasai dunia ini. Si Dajjal akan menguasai dunia ini. Amin, saudara. Antikristus akan berkuasa. Ya, antikristus akan berkuasa. Oleh sebab itu, saudara, kita harus siap sedia, ya, menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Dan tentu bagi yang menang, baik yang saya baca di ayat 4 pasal 20 tadi, yang menang termasuk orang-orang yang masuk dalam zaman kesukaran besar, namun mereka tetap memuliakan Tuhan walaupun mereka harus dipancung, dihukum mati. Tapi mereka orang menang, ya, dan mereka juga akan memerintah. Tetapi orang-orang yang menang dalam perikop ini, saudara, yang pertama itu yang akan diangkat Tuhan duduk di tahtanya adalah orang-orang yang mendengar dan yang membuka pintu hatinya untuk Tuhan. Ya, yang mendengar dan membuka pintu hatinya untuk Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 tadi, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, ya, lihat aku berdiri di muka pintu mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama denganku. Amin, saudara. Jadi orang yang mendengar suara Tuhan, mengetuk pintu hatinya, lalu dia buka hidupnya, sehingga kehidupannya selalu menjadi, ya, satu bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Dia kepenuhan Tuhan dan dia Tuhan di dalam dia di dalam Tuhan.
Amin saudara. Bahkan Tuhan katakan, aku makan pun bersama-sama dengan dia, dan ia pun selama-lamanya bersama-sama dengan aku. Itu adalah orang yang menang. Amin saudara, orang yang menang. Itu sebabnya jangan kita keraskan hati kita tatkala Tuhan memanggil kita untuk kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Amin saudara. Amin. Kapan itu terjadi? Kalau Yohanes Rasul katakan, pada saat engkau membuka hatimu dan engkau mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan datang dalam pribadi yang lain, itu dalam roh yang akan diam di dalam kamu, sehingga pada saat itulah engkau tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Amin saudara. Yaitu kehadiran Tuhan di dalam roh, di dalam kehidupan kita, menyertai kita, selalu bersama-sama dengan kita, dan kita tidak akan mau terpisah lagi dengan Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan di dunia ini. Amin saudara. Jadi kita selalu ada dalam bimbingannya, dalam pimpinannya, dan menghadapi banyak persoalan Dia selalu menolong kita, dan apapun kebutuhan kita, kita berserah kepada Dia. Amin saudara. Hanya Dia. Itulah orang-orang yang menang. Yang kedua, orang-orang yang menang yang akan duduk di tahta yang Tuhan sediakan bersama-sama dengan Dia adalah orang-orang yang menerima dan melakukan nasihat Tuhan. Orang-orang yang mendengar dan yang melakukan nasihat Tuhan. Apa yang Tuhan nasihatkan di dalam kehidupan kita? Ayat 18 itu ya. Ayat 18 dikatakan oleh firman Tuhan, maka aku menasihatkan engkau, ya, supaya pertama membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Yang kedua, masih kedua ya, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Amin saudara. Jadi yang Tuhan Yesus nasihatkan di sini, bagi orang-orang yang akan dipercayakan duduk di tahtanya nanti adalah orang-orang yang mendengar dan yang melakukan nasihat Tuhan. Yang pertama, apa yang Tuhan nasihatkan tadi, mereka membeli daripadaku emas, ya, emas yang murni tadi kan. Emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Agar engkau menjadi kaya. Apa di sini yang dimaksudkan? Tuhan katakan dia harus membeli daripadaku emas. Membeli artinya saudara-saudara, untuk mendapat emas atau iman yang murni itu, iman yang murni itu, saudara, kita tidak hanya dapat menerima begitu saja, tetapi ada harga yang harus kita bayar. Amin saudara. Ada harga yang harus kita bayar, ya. Ada harga yang harus kita korbankan, ya, untuk mendapat iman yang murni itu. Kalau minggu yang lalu ada yang tahan uji, waktu Tuhan datang nanti, yang dasar imannya itu dibangun atas dasar emas, dia tidak terbakar, tetapi dia murni. Demikian juga dia mendapat upah kemuliaan. Amin saudara. Murni, emas yang murni, yang dimurnikan dalam api, artinya rela bayar harga, ya, berkorban untuk memiliki iman yang murni dan yang tahan uji, sehingga ia memiliki kekayaan rohani berlimpah-limpah dalam kasih karunia Allah, ya, dia hidup dalam kasih karunia Allah. Bab iman murni. Amin saudara. Jadi untuk memperoleh itu, ya, dia menikmati hidup berlimpah-limpah, dia kaya, kata Tuhan. Kekayaan Tuhan itu berbicara tentang kasih karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, sama seperti Yesus penuh dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Apa itu? Ya,
yaitu boleh dikatakan karunia ilahi. Amin saudara, karunia roh yang bekerja di dalam dia karena imannya murni, ya. Dan ini tidak bisa kita terima dari yang lain, hanya dari Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita harus bayar harga. Baik itu nih harga waktu kita khusus, baik harga kita harus berkorban. Apa yang harus kita korbankan? Ya, entah kita ambil bagian menahan diri, ya, menyangkal diri dan segala macam secara khusus. Sehingga kita ada dalam hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan, dan kita minta Tuhan juga mentahirkan, membersihkan kita, memurnikan kita, kehidupan kita, hati, pikiran kita, dan seluruh hidup kita, sehingga kita penuh dengan kekayaan surgawi, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan kalau kita memiliki iman yang murni, dikatakan di sini ada kuasa yang Tuhan lakukan di dalam segala hal yang kita hadapi. Amin saudara. Dan itu jadi iman yang murni, membeli artinya bayar harga, harus berkorban, baik waktu kita, baik apapun juga, ya, dalam hidup ini. Haleluya. Yang kedua, apa yang Yesus nasihatkan bagi orang-orang supaya nantinya mereka menang dan duduk di atas tahtanya. Yang kedua tadi, membeli pakaian putih dari Tuhan. Artinya sama, ia rela bayar harga untuk memperoleh kesucian dan kekudusan dari Tuhan. Rela bayar harga. Jadi artinya saudara, waktu kita percaya kepada Yesus, kita belum suci, belum kudus. Masih ada kecemaran-kecemaran, kebiasaan-kebiasaan hidup lama kita. Maka untuk membersihkan itu, kita harus bayar harga. Amin. Berdoa kepada Tuhan, membersihkan hidup kita oleh darah Yesus. Dan juga kita, ya, bahkan kita menyangkal diri juga. Tuhan bersihkan dari karakter cara hidup yang tidak berkenan, supaya betul-betul, ya, kita ini memiliki kesucian dan kekudusan, pakaian kekudusan. Amin saudara. Dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Tidak mudah saudara mengikis yang baik. Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Supaya apa? Supaya kita mengalami penyucian, mengalami pengkudusan. Nah, bagi orang yang melakukan ini dan ia mampu saudara, ya, sehingga dia betul-betul bersih di hadapan Tuhan, dan seluruh segala apa yang dia lakukan, Yesus katakan itu orang yang menang. Nanti dia berhak untuk duduk bersama-sama aku di atas tahtaku. Amin saudara. Yang ketiga, apa yang dinasihatkan Tuhan di situ? Ya, Yesus katakan yang ketiga, ya, membeli juga daripada Tuhan Yesus minyak. Ya, minyak. Dalam ayat 18 tadi bagian yang terakhir. Dan lagi minyak, ya, memberi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak di sini berbicara tentang pengurapan, saudara. Minyak berbicara tentang pengurapan. Artinya untuk mendapat pengurapan yang daripada Tuhan itu kita harus bayar harga juga. Ya, bayar harga. Harus ada waktu khusus, ya, untuk menerima pengurapan, tidak gampang. Ada khusus pujian penyembahan pribadi, ada doa, ada puasa secara khusus untuk menerima pengurapan yang daripada Tuhan itu. Amin saudara. Sehingga matamu dapat melihat bagaimana kemuliaan Tuhan bekerja. Ya, bekerja di dalam segala hal yang kita hadapi atau di dalam orang-orang lain yang membutuhkan, ya, pertolongan Tuhan.
Itu pengurapan. Pengurapan tidak gampang langsung dapat begitu saja, saudara. Coba saja orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang rela, saudara, bisa berjam-jam dia di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, meminta kepada Tuhan. Bahkan ada yang sampai ambil doa puasa secara khusus. Amin, saudara. Sehingga pengurapan Tuhan mengalir di dalam kehidupannya dalam segala apapun. Ya, sehingga dapat melihat pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah umatnya. Amin, saudara. Dan ini bayar harga, tidak langsung diterima begitu saja. Haleluya. Kalau kita dengar ya hamba-hamba Tuhan, ada yang sekian jam satu hari, ada yang sampai 5 jam, ada yang sampai 7 jam khusus dia bayar harga. Jadi dia tidak mau diganggu oleh yang lain secara khusus. Haleluya. Memang saya melihat kalau kita mengambil keputusan bayar harga kepada Tuhan, bagaimanapun hidup kita pasti Tuhan akan menyatakan jamaahnya. Entah itu orang jahat, orang yang jahat sekali saja dalam Alkitab kita lihat Ahab itu orang jahat. Firman Tuhan datang kepadanya bahwa engkau akan mati, ya darahmu dimakan anjing dan akan kubinasakan sama keturunanmu dan kerajaanmu karena dosamu besar. Tapi setelah itu dia ambil keputusan, dia puasa, dia menangis, dia meratap. Akhirnya firman Tuhan kepada hamba Tuhan yang berbicara kepada dia, coba kamu lihat, dia merendahkan diri, dia bayar harga. Itu sebabnya kembali lagi katakan kepada dia, tidak jadi kulakukan kepadamu hukuman itu, tetapi kepada anak-anakmu. Nah bayangkan, itu kan bayar harga namanya. Padahal dia orang pendosa. Tuhan sudah katakan, aku akan binasakan engkau. Orang jahat saja. Apalagi kalau kita sebagai orang-orang umat tebusan Tuhan. Amin, saudara. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Ya, tetapi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan saja, saudara, dia akan menjadi musuh oleh nabi-nabi palsu. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ya, Mika saja di zaman Ahab juga, saudara, dia menyampaikan firman. Dia berkata kepada Ahab, engkau berperang nantinya. Yang lain katakan engkau harus pasti menang. Berapa puluh nabi itu. Kalau dia menang musuhmu kalah, apalagi engkau bersama dengan Raja Yehuda, Yusafat, engkau akan menang melawan orang Aram itu. Tapi datang Nabi yang sungguh, engkau akan kalah, nanti mati di peperangan. Akhirnya nabi-nabi palsu itu mencela orang itu, malah ditampar. Lalu dia berkata, engkau menampar aku, engkau akan lari nanti, tapi engkau mati terinjak oleh musuh-musuh. Betul, semua terjadi apa yang dikatakan. Berarti ada dalam pengurapan Tuhan. Amin, saudara. Dia dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, dan orang-orang yang ini nasihat Yesus sendiri bagi kita. Ini perkataan roh dikatakan di hari-hari terakhir, ya, sebelum sebentar lagi Tuhan datang. Wahyu kan ada kitab-kitab terakhir, akhir zaman itu maksudnya, supaya kita sadar akan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih, yang ketiga dikatakan adalah orang-orang yang rela hatinya menerima teguran dan hajaran Tuhan dalam segala macam apapun, baik itu penderitaan, pencobaan, ya, yang dia alami dalam hidup. Ya, ayat yang ke 19 itu, ya, ayat 19 tadi dikatakan firman Tuhan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar.
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi orang yang hidup dalam kasih Tuhan, lalu dia menerima teguran Tuhan, dia menerima ajaran Tuhan, ya dia tidak mengeluh, dia malah bersyukur, berterima kasih. Walaupun banyak, ya dia harus menghadapi pencobaan yang membuat tubuhnya menderita. Ya, tapi Tuhan katakan dia tetap memuliakan Tuhan, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mempersalahkan Tuhan, dia tetap bersyukur. Nah, orang-orang itu layak disebut sebagai anak. Sebab Alkitab berkata, anak yang kukasih adalah kuhajar, kupukul. Ya, buat mereka aku kasihi. Amin. Dan orang-orang itu dikatakan justru menghadapi banyak pencobaan, tetapi dia memandang pencobaan itu bukan malapetaka, tetapi ujian untuk pemurnian imannya. Amin, saudara. Sehingga dia tidak kekurangan sesuatu apapun. Artinya dia tetap mempermuliakan Tuhan. Ada banyak orang tatkala pencobaan datang, padahal Tuhan menguji dia. Apakah dia anakku yang benar? Tapi apa yang dia katakan? Leha ketulas Tuhan. Ketulas. Dia aku menyembah Tuhan. Padahal itu akan uji dia. Betul tidak dia ini anak? Amin, saudara. Itu sama hati-hati, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Amin. Untuk membuktikan apakah kita orang yang betul-betul menerima tatkala Tuhan hajar, tatkala Tuhan tegur. Kadang-kadang umat-umat Tuhan tatkala firman yang keras dia berkata, pehe gitu, terai kumnya ini, terai ku sembahyang. Dan orang tidak bisa ditegur. Tuhan katakan itu bukan anakku itu. Ya. Nah, hati-hati saudara. Amin. Dan siapa yang sanggup, yang menang menghadapi itu semua, Tuhan katakan itulah nanti akan kududukan di atas tahtaku bersama-sama dengan aku. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita bersyukur. Jadi kita memperhatikan orang-orang yang melakukan hal-hal itulah adalah orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus ya berkata aku bersama dia. Yesus bersama dia. Dan dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun banyak persoalan yang dihadapi, tapi Tuhan selalu ada. Dan Tuhan masuk di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan makan bersama-sama dengan dia. Sehingga akhirnya orang-orang itu juga yang akan dipercayakan Tuhan untuk duduk di atas tahtanya. Amin, Tuhan, saudara. Baik di kerajaan 1000 tahun dan juga kerajaan kekal. Jadi kerajaan itu kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus. Masuk ke dalam kerajaan kekal. Itu untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur ya dalam kehidupan kita di dunia ini, waktu yang singkat ini. Amin. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Ya. Jangan kita menutup hati kita. Ya. Tapi kita harus membuka pintu hati kita untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita harus menerima segala apa yang Tuhan nasihatkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 22, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin, saudara. Jadi bertelinga di sini artinya saudara kita membuka hati untuk suara Tuhan. Bertelinga juga artinya di sini kita mau ya mendengar dan melakukan apa yang Tuhan nasihati. Bertelinga di sini adalah artinya adalah orang-orang yang mau ya dibentuk dan dihajar ditegur oleh Tuhan. Dan kita dipandang layak nanti supaya kita juga dipercayakan di dalam duduk di atas tahta bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu kita bersyukur, saudara-saudara. Selama kita hidup di dunia ini, bagaimana kita? Adakah kita mendengar suara Tuhan setiap hari? Baik melalui firman yang kita baca,
maupun saudara kekasih melalui ibadah-ibadah persekutuan kita. Ini menjadi pertanyaan. Apakah kita melakukan apa yang Tuhan nasihatkan? Supaya kita membeli atau bayar harga untuk menerima iman yang murni daripada Tuhan. Supaya kita membeli pakaian, yaitu hidup dalam kesucian dan kekudusan yang daripada Tuhan. Sehingga kita selalu dalam pakaian kemuliaan Tuhan. Walau sementara kita ada di bumi, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang mau mencemarkan kita, tapi kita tidak mau dicemarkan. Apakah kita mau membeli bayar harga untuk menerima pengurapan? Ini penting supaya kita dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sendiri, dalam segala persoalan kita, dan juga orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, sudah kita berdiri, kita menyembah Dia, kita bersyukur Dia sangat baik di dalam kehidupan ini. Sebab saudara dan saya disiapkan untuk kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang bersifat kekal, dan kita bukan hanya asal masuk ke sana, tetapi Tuhan menyediakan segala sesuatu apa yang patut kita terima. Baik kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia, juga kita akan melayani juga di dalam tempat yang Tuhan sediakan, dan kita akan menerima segala yang terbaik yang Tuhan sudah programkan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Kita sembah Dia, kita nikmati hadirat-Nya. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin ada yang membutuhkan jamahan Tuhan, yang mau didoakan secara khusus, bisa maju ke depan. Kita percaya Tuhan tidak pernah biarkan kita. Dia memperhatikan kita. Dia tahu apa yang engkau hadapi. Dia tahu apa yang engkau kerjakan. Dia tahu apa yang engkau alami. Dia tahu apa yang menjadi kesusahanmu. Sebab Yesus bukan hanya dia melihat saudara, tapi dia merasakan semua yang kita rasakan. Dialah jalan keluar dari segala sesuatu. Dia menyediakan segala pertolongan secara ajaib. Sebab dia tidak berubah. Dia Tuhan, dia Raja. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia. Mulia agung kerajaannya, agung kerajaan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jamaah Tuhan, bisa maju ke depan. Kita percaya Tuhan tidak biarkan kita. Dia mengasihi kita semua. Dia tidak pernah biarkan kita. Dia selalu menolong kita. Haleluya. Dipuji, ditinggikan. Oh, dipuji. Haleluya. Ditinggikan namanya Yesus. Muliakanlah Yesus Raja, Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Biarlah mati dibangkitkan jadi raja, dipuji ditinggikan. Haleluya, dipuji. Saya minta Bapak Hardi jika ada yang maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Namanya Yesus, hormatlah. Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Sembah Raja. Nyatakan Tuhan pengurapanmu. Nyatakan Tuhan menyatakan kesehatan kekuatan baru daripada Tuhan Yesus. Engkau berkati, ya Tuhan Bapa Ibu, kuasa dalam kasih dalam doa. Dalam nama Yesus terimalah pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus terimalah jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati anak-anaknya. Dalam nama Yesus Tuhan menyatakan Tuhan nyatakan pemulihannya. Dalam nama Yesus terimalah pertolongan Tuhan.
Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami datang merendahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mempersembahkan seluruh tubuh dan roh kami ke dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersujud bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan. Mohon pengutuk Tuhan akan dosa serta pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami tahu di dalam dunia yang panah ini Tuhan, banyak kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, roh setan, iblis, pengeluh udara, maupun sebagai macam penyakit Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam perkara kehidupan kami Tuhan. Kami hanya membutuhkan Engkau Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, dan Allah yang kami muliakan. Tidak ada lain Allah yang kami sembah di bumi ini Tuhan selain pada Engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, berilah kami Tuhan akal budi hikmat dan pengertian yang berasal daripada Engkau Tuhan, agar kami tidak salah langkah dalam mengambil suatu keputusan, tidak salah dalam melakukan tugas dan pekerjaan kami sehari-hari Tuhan, yang sesuai dan berkenan kepadamu Tuhan. Pekerjaan kami akan sia-sia Tuhan tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu berkuasalah Engkau Tuhan atas kami Tuhan, agar kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, dan terpujilah Roh Kudus. Tuhan, kami tadi telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu Tuhan dapat menuntun, menegur, dan menasihati hati kami Tuhan, agar kami tidak berpaling daripada Engkau Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk mendengar akan firman-Mu Tuhan. Mendengar dalam arti kami akan menjalankan perintah dari firman-firman-Mu itu Tuhan. Tuntun dan pimpinlah kami Tuhan di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ajarilah kami untuk saling merendahkan diri Tuhan. Ajarilah kami agar kami tidak sombong Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk itu Tuhan, karena kami tahu kami adalah manusia-manusia yang sombong Tuhan. Tegurlah ke hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu itu tadi dapat berbuah-buah dan dapat menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami, agar kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Engkau berikan akal budi hikmat yang meripat daripada-Mu Tuhan, agar Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan anaknya Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya, godaan setan, roh jahat, perbuatan jahat, maupun dari segala macam bentuk penyakit Tuhan. Karena mereka kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, inilah seruan kami Tuhan, dan inilah ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang
pusing semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Karena Ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Pusing semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Engkau pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Haleluya, glory Tuhan, glory Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sangat baik dan sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau siap memberkati kami semua. Engkau siap menolong kami semua. Engkau siap menyertai kami. Bahkan Engkau bersama-sama dengan kami, dan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Nyatakanlah Tuhan jamahan-Mu bagi kami semua. Sebab kami ada di dalam hadirat-Mu. Sebagaimana firman-Mu berkata, semua orang yang datang kepada Tuhan, semua mereka menikmati betapa besar kasih Tuhan. Semua mereka menikmati jamahan Tuhan. Sehingga yang lemah diberi kekuatan, yang susah diberi, ya Tuhan, penghiburan. Yang sakit Engkau beri kesembuhan. Engkau beri, ya Tuhan, kepastian dalam segala yang ragu, yang bimbang. Sebab Engkau Tuhan yang menyediakan, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Semua dijamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap seluruh sidang jemaah-Mu, memberkati setiap pribadi, memberkati setiap rumah tangga keluarga mereka, baik keluarga yang bersama-sama mereka maupun keluarga yang jauh dari mereka. Karena iman mereka mendoakan, sehingga semua ada dalam berkat Tuhan dalam nama Yesus. Juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang tidak hadir pada saat ini. Kau tolong Tuhan, Kau jamah mereka, sehingga minggu depan kami boleh bersama-sama. Engkau telah memberkati mereka. Kau tolong baik mereka yang jauh, ya Tuhan, maupun mereka yang dekat. Kami tidak mau melihat mereka tangan Tuhan, kasih Tuhan, dan Tuhan memperhatikan semua. Demikian Tuhan kami menyerahkan, ya Tuhan, mata usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu, baik mereka sebagai pegawai negeri sipil, baik mereka sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, para pengusaha, sebagai pedagang, petani, pekebun, peternak, sebagai buruh upahan, ya Tuhan, maupun mereka masih belum dapat pekerjaan tetap. Tuhan jamah, Tuhan buka, dan Tuhan limpahkan berkat-Mu dan nyatakan pertolongan-Mu. Juga anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, tak pendidikan di sekolah dari dasar sampai sekolah tinggi, tak pendidikan dalam mereka melaksanakan karir mereka, atau di mana mereka bekerja. Engkau berkati semua, nyatakan hikmat-Mu dan pertolongan-Mu. Demikianlah Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu bangsa dan negara kami, yang juga di bulan ini Tuhan adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kami. Minggu depan kami boleh bersama-sama, ya Tuhan, walaupun banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, tapi kami bersyukur bahwa Engkau memberkati begitu banyak umat Tuhan yang berdoa, yang memuliakan Tuhan di bangsa ini. Oleh sebab itu Engkau tolong, ada daerah-daerah yang dipersulit sukar mereka berbakti atau mereka membangun tempat ibadah mereka. Ya Tuhan, Kau tolong mereka, Kau jamah jiwa-jiwa seluruh bangsa ini, baik dari pemimpin bangsa kami, Kau jamah dalam nama Yesus, sampai kepada seluruh masyarakat. Ya Tuhan, supaya semua menikmati akan kasih Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan sanggup mengubah dan memperbaharui.
Demikianlah Tuhan melakukan, segala bangsa ada dalam tangan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan, dan segala makhluk hidup ada dalam kuasa, entah itu keselamatan kekal, entah itu penghukuman kekal. Tetapi Engkau menghendaki bahwa tidak ada seorang pun yang binasa. Oleh sebab itu Engkau pakai kami sebagai alat bagi Tuhan, pakai setiap orang percaya, bahkan jemaat-jemaat, tambahkan iman kami, tambahkan kesucian kekudusan yang daripadamu, tambahkan pengurapan-Mu, untuk kami hidup Tuhan menyenangkan Tuhan dan menyatakan segala perbuatan-perbuatan yang Bapa lakukan bagi membuktikan bahwa hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih, inilah kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau tahu ada banyak kesusahan, ada banyak pencobaan yang kami hadapi, ada banyak ya Tuhan beban berat yang kami pikul. Tetapi Engkau selalu menolong, Engkau yang selalu menyediakan jalan keluar. Itu sebabnya Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu Engkau curahkan Tuhan yang terbaik dari segala berkat-berkat-Mu, sehingga kami semua berkelimpahan dalam berkat Tuhan, berkelimpahan dalam damai sejahtera Tuhan, berkelimpahan dalam sukacita yang daripada Tuhan, dalam nama Yesus. Roh Tuhan berkarya terus dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Rohnya yang kudus yang selalu menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha. Kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kami bersyukur menerima segala berkat dan segala kebaikan Tuhan dan damai sejahtera daripada Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.